Tidak semua kehamilan berasal dari cinta. Tidak semua rahim mengandung kehidupan. Ada kandungan yang isinya bukan manusia. Maryam pertama kali sadar ada sesuatu yang salah saat azan subuh terdengar berbeda. Bukan merdu, bukan tenang, tapi berat. Seolah suara itu datang dari dalam tanah. Ia terbangun dengan tubuh basah keringat. Perutnya terasa dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bukan seperti bayi, lebih seperti makhluk yang mencari ruang. Tes kehamilan menunjukkan 2 garis merah. Dokter menyebutnya mustahil. Tidak ada tanda pembuahan normal. Tidak ada proses biologis yang bisa dijelaskan. USG hanya memperlihatkan bayangan hitam, tanpa bentuk janin yang jelas, tanpa detak jantung manusia. Malam pertama setelah itu, gangguan dimulai. Lampu kamar redup sendiri. Cermin berembun tanpa sebab. Air wudhu berubah keruh. Dan dari sudut kamar, Maryam mendengar bisikan pelan. Ini bukan anakmu. Setiap malam, perutnya semakin berat, tapi tubuhnya semakin lemah. Bukan karena kehamilan, tapi karena sesuatu sedang tumbuh dan mengambil energinya. Ia mulai bermimpi tentang tempat yang tidak pernah ia kenal. Lingkaran, tanah, api, hitam, orang-orang berjubah gelap, dan suara yang memanggil namanya berulang-ulang. Maryam, 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 Maryam. Suaminya mengira itu hanya sugesti, kelelahan, tekanan mental. Tapi saat ia sendiri melihat bayangan hitam berdiri di samping ranjang mereka, dengan tangan panjang menyentuh perut Maryam, barulah ia sadar. Ini bukan kehamilan, ini adalah pemanggilan. Dan rahim Maryam bukan tempat kehidupan, tapi wadah kelahiran sesuatu dari dunia lain. Kalau ini bukan anakku, lalu apa yang sedang aku kandung? Malam-malam di rumah itu berubah menjadi teror tanpa jeda. Bukan lagi sekadar gangguan, tapi invasi. Setiap jam 3 pagi, Maryam selalu terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara napas. Bukan napas manusia yang terdengar tepat di samping telinganya. Udara kamar menjadi dingin, seperti ruang jenazah. Lampu berkedip, dinding seperti berdenyut pelan, dan perutnya bergerak seolah sesuatu di dalamnya mencoba berkomunikasi. Suatu malam, ia kerasukan. Tubuhnya menegang, matanya memutih, tangannya mencengkeram lantai. Mulutnya mengucapkan kalimat asing, bukan bahasa manusia, bukan bahasa agama, tapi bahasa tua yang terdengar seperti doa dan kutukan. Sekaligus dari mulutnya keluar suara lain. Rahim ini bukan miliknya, ini milik kami. Suaminya memanggil Ustadz. Air, doa disiramkan, ayat dibacakan, tapi air berubah hitam. Ayat terdengar terdistorsi, dan suara dari dalam perut Maryam tertawa pelan. Sejak malam itu, bau amis memenuhi rumah. Darah menetes dari sela kaki Maryam saat ia sholat. Cermin memperlihatkan bayangan perempuan lain. Wajahnya sama, tapi matanya hitam, kosong, dan tersenyum. Setiap malam, Maryam bermimpi tentang ritual. Ia melihat dirinya sendiri terbaring di tanah. Lingkaran darah mengelilingi tubuhnya. Orang-orang berjubah membaca mantra, dan sosok hitam besar berdiri di belakangnya, meletakkan tangan di perutnya, seperti menandai kepemilikan. Ia mulai berbicara dengan kandungannya, dan kandungan itu menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan bisikan di kepalanya. Kau tidak mengandung kehidupan, kau mengandung pintu. Kalau aku adalah pintu, apa yang akan keluar dari dalamku? Teror itu akhirnya memaksa keluarga. Maryam membuka rahasia yang selama ini dikubur dalam-dalam. Bukan di tanah, tapi di darah. Ibunya datang tengah malam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar.
Matanya tidak berani menatap perut Maryam. Ia hanya berkata pelan. Ini bukan pertama kali terjadi. Maryam menatapnya. Dunia seolah berhenti bergerak. Ibunya lalu membuka lemari tua di kamar belakang. Di dalamnya ada kain hitam, kitab, usang, dan gulungan kertas berlumur noda coklat gelap. Bukan tinta, tapi darah yang sudah mengering. Di dalam kitab itu tertulis satu garis keturunan, satu perjanjian, satu ikatan. Leluhur mereka dulu melakukan ritual pemanggilan, bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk perlindungan. Mereka membuat perjanjian dengan entitas dari dunia lain. Sebagai imbalan, setiap beberapa generasi, satu rahim dari garis keturunan harus menjadi wadah kelahiran, bukan melahirkan manusia, tapi melahirkan penjelmaan. Nama Maryam ada di dalam kitab itu, ditulis jauh sebelum ia lahir, bukan sebagai anak, tapi sebagai wadah. Ibunya menangis sambil berkata, "Kamu bukan dipilih, kamu sudah ditetapkan. Semua gangguan selama ini bukan serangan, bukan teror acak, bukan kesalahan. Itu adalah proses aktivasi. Rahim Maryam bukan mengandung, tapi membuka. Setiap bisikan adalah pemanggilan. Setiap mimpi adalah penguatan ikatan. Setiap kesurupan adalah penyesuaian tubuh. Dan makhluk itu bukan masuk secara paksa, tapi datang menagih janji." Maryam menatap kitab itu, menatap namanya sendiri, lalu berbisik pelan, "Jadi, hidupku dari awal bukan milikku." "Tidak, nak, hidupmu adalah milik perjanjian." Malam persalinan datang tanpa tanda alamiah. Tidak ada kontraksi normal, tidak ada rasa sakit biasa. Yang ada hanya tekanan dari dalam. Udara rumah menjadi dingin seperti ruang bawah tanah. Lampu mati satu persatu. Listrik padam total. Jam berhenti berdetak. Dan dari kejauhan, azan terdengar terbalik, seperti dibacakan dari dunia lain. Maryam terbaring kaku, matanya terbuka, tapi bukan ia yang menatap dunia. Perutnya berdenyut keras, bukan seperti bayi menendang, tapi seperti sesuatu mencoba keluar. Angin berputar di dalam rumah, dinding bergetar, cermin pecah perlahan, air di lantai membeku dingin. Suaminya berteriak minta tolong. Telepon mati. Pintu terkunci sendiri. Jendela tertutup rapat. Tidak ada manusia yang bisa masuk. Tidak ada manusia yang bisa keluar. Saat darah pertama jatuh ke lantai, bukan tangisan bayi yang terdengar. Yang terdengar adalah napas panjang, berat, dalam. Bukan suara makhluk hidup, tapi suara kehadiran. Udara menjadi sesak, seolah ada sesuatu yang mengambil ruang dunia. Dan dari dalam perut Maryam terdengar suara pelan. Akhirnya pintu terbuka. Bayangan hitam memenuhi langit-langit rumah. Sosok besar tanpa bentuk jelas berdiri di sudut ruangan. Tidak menyentuh apapun, tapi seluruh ruangan tunduk pada kehadirannya. Maryam menjerit. Tubuhnya kejang, matanya memutih. Dan saat semuanya hening, tidak ada bayi di tangannya. Tidak ada tangisan, tidak ada tubuh kecil, tidak ada kehidupan, hanya keheningan. Dan satu kalimat terngiang di ruangan itu, "Ini bukan kelahiran, ini adalah pembukaan." Pagi datang, tapi tidak membawa terang. Rumah itu sunyi, tidak ada suara tangis, tidak ada suara manusia, tidak ada tanda kehidupan. Maryam menghilang, tempat tidurnya kosong, tidak ada darah, tidak ada tubuh, tidak ada jejak, seolah ia tidak pernah ada di dunia ini. Tidak ada bayi, tidak ada jasad, tidak ada kubur, tidak ada kelahiran, tidak
ada kematian. Yang tersisa hanya ruang kosong. Warga mulai merasakan perubahan. Suara bisikan muncul di malam hari. Bayangan bergerak di sudut mata. Hewan-hewan menolak mendekati rumah itu. Anak-anak menangis tanpa sebab. Udara di sekitar rumah terasa berat, sesak, dingin. Seolah dunia di titik itu menjadi lebih tipis. Ustadz datang, dukun datang, tokoh agama datang. Tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya berkata, ini bukan rumah lagi, ini titik perlintasan. Kitab hitam itu terbakar sendiri. Tulisan darah menghilang. Nama Maryam lenyap dari catatan perjanjian. Bukan karena ikatan selesai, tapi karena wadahnya telah digunakan. Perjanjian tidak lagi membutuhkan manusia. Gerbang sudah terbuka, dan yang datang ke dunia ini tidak perlu lagi dilahirkan. Malam-malam setelah itu, orang-orang mendengar suara tangisan. Bukan dari bayi, tapi dari ruang kosong. Dan suara itu selalu diikuti satu kalimat, Rahim telah selesai. Sekarang dunia yang menjadi wadah. Maryam tidak melahirkan makhluk. Maryam tidak melahirkan entitas. Maryam tidak melahirkan iblis. Ia melahirkan gerbang. Dan sejak malam itu, dunia tidak lagi sepenuhnya milik manusia.